Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, dimanapun sahabat berada, berpikir tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang didirikan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia pada waktu itu, yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Di saat itu adalah momen yang paling bersejarah, di mana seluruh komponen bangsa bertekad bulat untuk bersatu padu yang dikomandoi oleh Presiden Soekarno yang mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan atau mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia, karena memang selama lebih dari 350 tahun bangsa Indonesia di dalam belenggu penjajahan oleh bangsa-bangsa kolonialisme, imperialisme, ini Belanda, sebelumnya Portugis, dan terakhir di abad ke-20 tahun 1940-an 42 dijajah oleh bala tentara Jepang. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia sangat dinamis ketika proklamasi sudah disiarkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai terdengar di seluruh dunia. Beberapa negara yang waktu itu sudah merdeka mengakui akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berjalanlah politik kebangsaan di Indonesia mulai zaman Orde Lama era Soekarno, Orde Baru era Soeharto, kemudian Orde Reformasi, dan sekarang di zaman Orde Demokrasi. Ketika keran demokrasi dibuka, seluruh komponen bangsa ikut berpartisipasi aktif. Tetapi di satu sisi, demokrasi hampir seolah tidak terkendali, sehingga semua bebas berekspresi, semua bebas menyampaikan aspirasi. Namun sayang, ditambah lagi di masa era teknologi informasi komunikasi yang didukung oleh kecanggihan digitalisasi ini, seolah-olah ada semacam upaya untuk melakukan segala sesuatu yang akan dituju, baik itu hal positif ataupun negatif, melalui media sosial. Seperti halnya di dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia perpolitikan di negeri ini, hampir sulit membedakan mana hal yang sebenarnya dan mana hal yang tidak sebenarnya. Seperti misal program-program pemerintahan yang sudah disusun, direncanakan menjadi program pemerintah Republik Indonesia, terkadang ketika dilaksanakan terjadi kelebihan ataupun kekurangan, dikritisi secara tajam, bebas, dan hampir tidak terkendali, sehingga sulit untuk membedakan apakah hal itu benar ataupun hal itu salah. Oleh karenanya, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus punya satu keyakinan, satu ikatan bahwa apapun informasi, apapun kritik, apapun pendapat, saran, ungkapan yang ada di
terutama di media sosial itu, jangan 100% kita langsung terima mentah-mentah, tetapi kita harus mempelajarinya dengan sesungguhnya dan dipikirkan dampak daripada hal tersebut terhadap kehidupan berbangsa, bernegara, dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara berbaik sangka terlebih dahulu. Jika memang bisa terbukti secara hukum positif atau hukum yang berlaku di negara ini itu adalah hal yang salah, maka baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Tetapi bila belum ada bukti atau putusan hukum yang secara positif bahwa ini benar atau salah, kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang sepihak dan menyalahkan pihak yang lain. Itu menurut bincang-bincang berbicara tentang Indonesia. Semoga setelah 76 tahun Indonesia merdeka ini, kita sebagai bangsa, kita sebagai generasi anak bangsa ini mampu untuk berpikir jernih. Apapun kepentingan politik silahkan, tetapi keutuhan negara, kesatuan dan kesatuan bangsa, kejayaan Indonesia, mari kita perjuangkan sama-sama tanpa kita mengabaikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, saran-saran, kritik-kritik dari pihak manapun. Kita harus belajar berlapang dada menerima segala kritikan dari siapapun, baik itu yang membangun ataupun mungkin yang sebenarnya membangun tapi terlihat seperti tidak membangun, yakni kritikan yang seolah-olah negatif. Tapi dari kritik negatif itu bisa kita ambil kesimpulan sesuatu yang positif. Pun bagi para pengkritik yang negatif itu, jangan langsung mengambil keputusan bahwa itu adalah salah fatal. Kita harus diskusikan, kita dialogkan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara mengenai kebangsaan, kita tetap satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Indonesia sudah final, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak perlu menjungkir balikan negeri ini, memaksakan diri untuk menjadi negara yang berbentuk secara formal seperti misalnya negara khilafah atau negara Islam. Kita sudah sebagai Darussalam atau negara yang penuh dengan rasa keislaman. Tetapi memang mungkin ada kekurangan, dikritik di sana sini, namun bentuk formal seperti misalnya dasar negara harus Al-Quran, harus menggunakan hukum-hukum kitab-kitab fikih yang secara formal tercatat, undang-undang pidana perdata kita diganti semua dengan pidana perdata Islam. Kalau itu memang disepakati dalam sistem hukum negara kita, dalam proses pembuatan undang-undang legislasi di lembaga kita, tidak jadi persoalan. Tapi ya ada pemaksaan kehendak dari satu kelompok, kemudian mengabaikan kelompok yang lain, kemudian mengabaikan sistem ketatanegaraan yang sudah baku, jangan sampai itu terjadi. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.